puasa Ramadan nih. Otan ucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankannya ya. Semangat! Apa? Ada yang sudah letih, lemas, gak kuat nerusin. Waduh, kok bisa? Jangan-jangan makan sahurnya kurang banyak nih. Otan bercanda ya. Yang jelas sih, saat sahur, teman-teman harus makan makanan yang kaya protein. Jadi kenyangnya bisa tahan lama. Pilihan bahan pangan yang kaya protein banyak banget. Salah satunya telur ayam. Nah, nongol deh tuh ayamnya. Tapi ada yang tahu nggak ini ayam jenis apa? Salah, ini adalah ayam Arab. Eits, jangan salah sangka dulu. Ayam Arab bukan berasal dari negara Arab, tapi dari Belgia. Konon asal-usul disebut ayam Arab karena ada seseorang yang membawa telur ayam ini ke Indonesia setelah menunaikan ibadah haji. Dan warna putih di kepala hingga leher ayam Arab terlihat seperti sedang memakai kerudung. Ada-ada aja. Kalau menurut teman di rumah mirip nggak nih? Teman, Otan dapat info kalau betina ayam Arab memiliki sifat buras loh, alias tidak mengerami telur-telurnya. Itu sebabnya ayam Arab sangat cocok untuk dijadikan ayam petelur. Keunggulan betina ayam Arab dalam bertelur memang patut diacungi jempol loh. Otan kasih tahu faktanya nih. Pertama, induk ayam Arab itu bisa bertelur mencapai 250 butir per tahun atau 20 butir per bulan. Fakta mengejutkan lainnya, pejantan ayam Arab dapat membuahi 5 ekor betina. Itu artinya, jika satu ekor betina mampu bertelur sebanyak 20 butir, tinggal kalikan saja 5 ekor. Jadi, 1 bulannya, peternak ayam Arab bisa panen 100 butir telur ayam Arab. Pantas aja banyak orang yang ingin beternak ayam Arab. Keunggulan lain dari ayam Arab, selain pejantan yang sanggup membuahi banyak betina, ternyata betina ayam Arab tetap bisa menghasilkan telur infertil. Maksudnya, ibu ayam ini dapat bertelur meski tidak terjadi perkawinan dengan sang jantan. Ayam petelur mempunyai siklus telur selama 24 jam. Itu artinya, jika tidak dibuahi, maka betina akan menghasilkan 1 telur dalam sehari. Dan karena telur infertil tidak dihasilkan melalui proses perkawinan, jadi nggak usah takut telurnya menetas dan jadi anak ayam ya. Tapi kok Otan kayak nggak asing ya dengan penampakan telurnya? Mirip telur apa ya? Astaga! Iya betul, mirip telur ayam kampung. Banyak desas-desus beredar kalau telur ayam kampung yang dijual selama ini bukanlah ayam kampung, tapi telur ayam Arab. Kenapa harus ada dusta di antara kita? Kenapa? Baiklah kalau begitu, Otan akan usut tuntas. Yuk, langsung investasi. Maksud Otan, investigasi. Teman, sudah ada kru Otan yang siap bantu selidiki hari ini. Shh, mari kita mulai kunjungi toko agen telur ya. Telur ayam kampung ada? Apa? Kilo berapa? 3 kiloan. Oh bijian. Oh bijian. Punya 23. 10 butir 23.000. Mau berapa? Wah, di tempat pertama, kru Otan mendapatkan harga Rp2.300 untuk 1 butir telur ayam kampung. Sebelum dimasukkan ke kantong, penjual akan memilih telur yang berkualitas yang baik. Ini ayam kampung atau ayam kampung? Arab. Arab. Emang bedanya apa sih? Bukan sama aja. Kampung. Berapa? 2.000 Ada yang jual. Jadi kalau ayam kampung itu yang jual memang biasanya kalau di kampung kok jual. Nah, hasil investigasi di tempat pertama valid, menyatakan telur ayam Arab, teman.
Si paman bilang penjual ayam kampung hanya ada di kampung. Oke, Otan akan usut apakah masih ada penjual ayam kampung di kota. Mari kita lanjut ke tempat yang kedua ya teman. Sama seperti di tempat sebelumnya, penjual akan mengecek kualitas telur tersebut dengan sinar lampu. Jika saat di terawang kuning telur terlihat bulat, maka telur tersebut dalam kondisi bagus. Telur ayam Arab apa ayam kampung? Beda. Oh ini mah kampung ya. Hasil dari investigasi kedua, ternyata warung ini mengklaim telur yang ia jual bukan telur ayam Arab. Di tempat terakhir, kru Otan berhasil menemukan peternak ayam kampung nih teman. Nah, bisa kalian lihat kan? Ternyata masih ada kok orang yang benar-benar menjual telur ayam kampung asli meski produksinya tidak sebanyak ayam Arab. Dan kru Otan mendapatkan harga Rp5.000 per butir telur ayam. Padahal paman yang tadi menjual 2.300 per butir. Itu berarti harga telur ayam kampung yang asli jauh lebih mahal, 2 kali lipat dari telur ayam Arab teman. Satu lagi, meski makin sedikit peternak ayam kampung, bukan menjadi alasan untuk bisa melabeli telur ayam Arab sebagai telur ayam kampung ya. Otan rasa investigasi telur ayam kampungnya sudah cukup. Sekarang waktunya kita cek sampel telur yang sudah dikumpulkan kru Otan. Telur yang di piring kuning adalah telur ayam kampung yang dibeli langsung dari peternakan. Biar lebih jelas, mari kita bandingkan keempat telur ini dalam satu wadah. Dari segi ukuran, telur ayam kampung asli memang paling kecil dan lebih oval. Warna dari cangkang telur ayam kampung juga tidak seputih ayam Arab teman. Meski agak sulit dibedakan secara kasat mata, sebenarnya kandungan dari telur ayam kampung dan Arab berbeda juga nggak ya? Simak penjelasan ahli gizi berikut ini ya. Untuk kandungan telur ayam kampung dan telur Arab sebenarnya mirip. Perbedaannya ada di dalam salah satunya omega 3. Omega 3 ini bersumber dari pakan yang dikonsumsi oleh ayam tersebut untuk dia memproduksi telurnya. Wah, berarti jika kedua jenis ayam tersebut mengkonsumsi pakan yang bergizi tinggi, kandungan telurnya juga sama-sama baik ya, Bu? Kalau pakannya baik, otomatis kandungan gizinya akan lebih lengkap. Dia akan lebih padat kandungan gizinya. Sedangkan untuk ayam kampung, dia lebih banyak protein dan lemak yang bersumber dari pakan yang ada di sekitarnya. Kalau dilihat dari kuning telurnya, semakin kuning berarti semakin tinggi akan omega 3. Boleh dong kasih tahu Otan salah satu ciri telur yang bagus untuk dikonsumsi teman di rumah? Kita bisa lihat saat kita memecahkan telurnya, kuning telurnya bagaimana? Apakah ambiar gitu kan? Apakah langsung rusak atau masih dalam posisi yang bulat? Kalau dalam posisi yang bulat itu yang fresh. Wah, Otan jadi paham deh. Ternyata pada dasarnya telur ayam kampung dan Arab sama-sama baik untuk tubuh. Semua tergantung dari cara pemeliharaan ayamnya teman. Semoga penjelasan dan tips tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Cakep! Biar komplit bahasan Otan soal telur ayam, nih Otan kasih resep enak berbahan telur ayam. Cocok disantap untuk buka puasa maupun sahur. Yaitu egg roll ala Jepang. Ala-ala deng. Bikinnya gampang banget kok. Pertama, campur telur ayam dengan tepung dan air. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Kalau Indonesia menempati peringkat keempat negara penghasil telur ayam terbesar di dunia loh. Cakep. Data FAO, Food and Agriculture Organization tahun 2018, Indonesia menghasilkan 4.688.121 ton telur ayam. Sudah mau digoreng aja nih. Karena butuh lapisan telur yang tipis, minyak goreng yang dipakai sedikit aja ya. Ini bakal jadi lapisan luarnya. Sementara isiannya campuran dari nasi dan kornet.
Kalau nggak ada kornet, bisa kok ganti sama bahan lain yang tersedia di dapur. Sip, sekarang taruh isiannya di atas telur seperti ini. Biar mudah saat menggulung, teman-teman bisa olesi tangan dengan minyak terlebih dahulu. Meski telur bergizi tinggi, tapi ingat ya, setiap hari maksimal hanya 3 butir telur yang boleh kita konsumsi. Kalau berlebihan, bukan jadi sehat nantinya. Teman-teman bisa langsung praktekin bikin egg roll ini untuk menu buka puasa nanti. Ingat loh, untuk buka puasa, bukan makan siang. Selamat mencoba! Siapa yang bilang kalau hewan bertubuh besar tidak kuat berpuasa? Yaps, dia adalah beruang grizzly atau beruang coklat. Sobat Totan ini umumnya akan melakukan puasa selagi mereka melakukan hibernasi, teman. Hibernasi adalah penurunan metabolisme dalam tubuh hewan yang ditandai dengan penurunan suhu tubuh yang lebih rendah. Biasanya beruang akan melakukan hibernasi dikarenakan tidak tersedianya makanan selama periode tertentu. Pada masa hibernasi, Sobat Totan ini hanya menggunakan cadangan lemaknya saja untuk bertahan hidup. Selama periode hibernasi, beruang akan tidur untuk menghemat energi. Kaum rebahan juga kamu ya, Sob? Tidak hanya hewan-hewan besar saja yang berpuasa, teman, tetapi hewan kecil ada juga loh. Salah satunya adalah ulat. Larva ini akan melakukan puasa saat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Saat menjadi ulat, Sobat Totan ini akan makan daun-daunan sebagai bekal mereka saat berpuasa nanti. Sama halnya ketika kalian sahur, teman. Setelah dirasa cukup, ulat akan berubah menjadi kepompong. Selama menjadi kepompong, Sobat Totan ini akan berpuasa selama 14 sampai 16 hari. Di dalam kepompong, ulat akan mengeluarkan suatu enzim, teman-teman. Enzim ini akan membuat tubuhnya menjadi meleleh. Namun ada satu bagian yang bertahan, yaitu cakram imaginal. Cairan enzim tersebut kemudian akan membantu cakram imaginal untuk membentuk bagian tubuh kupu-kupu. Proses tersebut mereka lakukan dengan tidak makan dan minum, alias berpuasa, teman. Jangan mau kalah sama Sobat Totan si unta. Mereka juga berpuasa loh. Ruang operasi? Loh, Sob, kamu kenapa? Teman di rumah tenang ya. Sobat Totan si unta mau dioperasi oleh tim dokter di Rumah Sakit Hewan Salam. Itu loh, rumah sakit khusus unta terbesar di dunia, yang lokasinya di kota Buraidah Qasim, Arab Saudi. Rumah Sakit Hewan Salam memang diperuntukkan khusus untuk sobat gurun ini. Disebut terbesar karena luasnya mencapai 70.000 meter persegi dengan daya tampung 4.000 unta. Cakep! Lihat tuh, banyak pasien yang lagi pada antri. Yap, selain ditempatkan di bangsal rumah sakit, mereka juga berada di kandang seperti ini, teman. Sabar ya, Sob. Penyakit kalian akan segera diobati oleh para dokter. Unta punya tempat yang sangat spesial di hati masyarakat Arab, teman. Bisa dibilang, unta adalah hewan kesayangan yang istimewa. Kalau hewan kesayangannya sakit, jangan ditanya deh pengorbanan si pemilik untuk mengobati untanya. Seperti Paman Omair, sebelum rumah sakit ini berdiri, ia rela pergi ratusan kilometer untuk mengobati unta miliknya. Makanya, Paman Omair senang banget ada rumah sakit khusus unta di dekat tempat tinggalnya. Apalagi fasilitas di rumah sakit hewan ini lengkap banget, teman. Dari ruang radiologi, laboratorium, ruang operasi, hingga ruang perawatan, semua ada. Pastinya dengan teknologi super modern. Oh iya, meski terbesar, rumah sakit khusus unta di Arab Saudi ini bukanlah yang pertama ada di dunia. Sebelumnya sudah ada Dubai yang punya rumah sakit sejenis. Tahu nggak, butuh cara khusus loh untuk membawa unta sampai di meja operasi. Sobat Totan ini harus disuntik obat terlebih dahulu. Tenang ya, Sob, ini semua demi kebaikanmu kok.
Nggak pakai lama, si unta tak sadarkan diri tuh. Kalau sudah begini, giliran alat seperti kren digunakan. Tentu saja untuk mengangkat tubuh unta yang bobotnya bisa mencapai 600 kg. Kalau sudah di meja operasi begini, giliran para dokter yang beraksi. Dok, Otan titip sobat Otan ini ya. Semoga kamu cepat sembuh ya, Sob. Oh iya teman, rumah sakit unta di Dubai ini juga rencananya bakal dilengkapi fasilitas agar bisa menerima perawatan untuk unta balap. Yap, di Dubai, unta memang jadi ajang adu balap. Sobat gurun ini memang kermaks alias keren maksimal. Teman, Otan mau lanjutin cerita soal unta yang berpuasa nih. Jadi, sobat Otan ini dapat menahan makan dan minum hingga berhari-hari di padang pasir loh. Lebih hebatnya lagi, dalam keadaan berpuasa, ia sanggup untuk berjalan hingga ratusan kilometer. Lalu bagaimana sobat Otan ini bisa kuat berpuasa ya? Jadi, saat menemukan makanan dan air, mereka akan melahap dengan sebanyak-banyaknya teman. Kemudian, makanan dan minuman tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak pada bagian punuknya. Lemak yang disimpan ini nantinya berfungsi sebagai cadangan energi bagi si hewan padang pasir ini. Saat kelelahan dan tidak menemukan makanan, unta akan memanfaatkan lemak tersebut untuk bertahan hidup. Lalu mereka akan menimbun lemak lagi ketika menemukan makanan dan air. Begitu seterusnya. Jadi punuk unta itu bukan tulang ya, melainkan lemak atau cadangan makanan sobat Otan ini. Cakep! Sekarang Otan mau tanya sama teman-teman. Unta punuknya ada berapa, hayo? Yang jawab 1, betul. Yang jawab 2, juga betul. Yang punuknya 1 ini adalah jenis unta Arab atau biasa disebut unta dromedari. Sementara unta berpunuk 2 berjenis unta Bactria. Kalau punuknya ada 2, cadangan lemaknya jadi double dong. Kamu jadi 2 kali lebih kuat berpuasa dibanding unta Arab ya sob. Otan dapat info, unta Bactria sanggup tidak makan berbulan-bulan dan tidak minum selama seminggu. Wow, cakep. Ayo teman-teman, tahu nggak unta berpunuk 2 ini bisa kita temui di mana? Gurun? Ya iyalah, sobat Otan ini kan memang habitatnya di gurun pasir. Di alam, unta Bactria bisa ditemui di sepanjang Gurun Gobi, Cina Utara. Gurun pasir yang terletak di timur laut Gurun Gobi ini namanya Siang Sawan alias Wiswing-Dong Bay. Yang katanya gurun pasir ini bisa berbisik atau bersiul. Kalau kita menutup mata, kita bisa mendengar bisikan dari pasir-pasir ini. Gurun pasir di sini luas banget. Kebayangkan kuatnya sobat Otan ini menyusuri gurun pasir ini. 2 punuknya menjadi cara si unta Bactria beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang dihadapi unta Bactria juga bukan cuma gurun pasir yang tak bersahabat, tapi juga suhu yang ekstrim. Saat musim dingin, suhu di gurun ini bisa turun hingga minus 20 derajat Celcius. Kebayangkan dinginnya kayak apa? Otan udah membeku kali sob. Makanya unta Bactria ini punya bulu tebal seperti ini. Bulu tebalnya menjadi senjata pertahanan dirinya menghadapi suhu dingin teman. Cakep! Sekarang wisata menyusuri gurun pasir Siang Sawan jadi favoritnya para turis loh. Untanya sudah terbiasa kok sama kehadiran para turis. Jadi tenang, aman sekali kalau mau menungganginya. Kermas!